Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda di sini di Gria Pintar YouTube channel. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Pada pembelajaran kali ini, Bunda akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 1 topik A. Kita mulai ya. Tentu kalian sudah tahu kan apa itu tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai macam bagian. Bagian-bagian tumbuhan diantaranya yang pertama adalah akar. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah buah, daun, dan bunga. Itu untuk bagian-bagian tumbuhan. Kita bahas fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar memiliki fungsi di antaranya yang pertama adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kalau kita perhatikan di situ ada gambar orang menyiram tanaman, air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh akar kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi yang kedua adalah menyimpan cadangan makanan. Seperti halnya pada tumbuhan wortel, singkong, mereka menyimpan cadangan makanan di bagian akarnya. Fungsi yang ketiga adalah untuk memperkuat tubuh tumbuhan. Pohon dapat tumbuh dengan tegak apabila memiliki akar yang kuat. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Contohnya pada kunyit, jahe, lengkuas, tumbuhan tersebut berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian akar. Bagian akar terdiri dari pangkal akar, tudung akar, rambut akar, ujung akar, dan batang akar. Jenis-jenis akar diantaranya terdapat akar serabut dan akar tunggang. Bagian-bagian akar memiliki fungsi yaitu tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. 2. Rambut akar berfungsi memperluas daerah penyerapan air. 3. Pangkal akar berfungsi untuk menghubungkan batang dengan akar. Nah, kita lanjut bagian berikutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri kokoh. Fungsi dari batang adalah yang pertama sebagai penopang tubuh tumbuhan. Kedua, tempat melekatnya daun dan bunga. 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon sagu dan juga tebu. Di batang terdapat tumbuhan atau pembuluh pengangkut yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Xilem berguna untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena mengandung klorofil. Fungsi dari daun adalah yang pertama, melakukan fotosintesis yaitu pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Yang kedua, menjaga keseimbangan air. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh tumbuhan. Contohnya, pada tumbuhan xerofit seperti pada kaktus memiliki daun yang berbentuk runcing atau daun yang berbentuk seperti duri dikarenakan untuk mengurangi terjadinya penguapan sehingga dapat bertahan hidup di daerah gurun pasir. Sedangkan teratai yang merupakan tumbuhan hidrofit memiliki bentuk daun yang lebar gunanya untuk mempercepat penguapan sehingga daun tidak mudah busuk ketika berada di dalam lingkungan air. Jenis-jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama adalah daun menyirip,
Yang kedua adalah daun menjadi. Yang ketiga adalah daun melengkung. Yang keempat adalah daun sejajar. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga diantaranya mahkota, kelopak bunga, dasar bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, dan bakal biji. Nah, setiap bagian-bagian bunga memiliki fungsi, di antaranya kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Jadi kalau kita perhatikan di bagian bawah bunga ada yang berbentuk seperti daun, itulah yang disebut dengan kelopak. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga itu merupakan bagian bunga yang kita lihat seperti berwarna-warni. Fungsi dari mahkota bunga adalah untuk menarik perhatian serangga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Dasar bunga berfungsi untuk tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.